Suaminya itu menceletuk seperti ini. Wah, berarti kamu bukan istri yang tepat. Lalu dokter... Konten 10.000 di tangan istri yang tepat hampir menelan korban jiwa. Yang terlihat baru satu ini, karena diposting di media sosial oleh seorang dokter. Dan Mbak Inem Jogja ini sudah ceritakan semuanya. Itulah dampak yang terjadi pada keluarga ini. Nggak tahu deh, di luar sana berapa keluarga-keluarga yang juga terdampak oleh konten 10.000 di tangan istri yang tepat. Terutama bagi para suami yang tidak mau peduli dengan kebutuhan sehari-hari di rumah tangganya. Tidak mau peduli berapa biaya yang dikeluarkan oleh istrinya setiap hari untuk uang ini itu. Biasanya suami seperti itu akan menginginkan istrinya itu bisa seperti Mbak ini, mengelola uang yang sedikit itu supaya cukup untuk 1 hari, bahkan 1 bulan, dan sisanya untuk ditabung. Ketika istrinya nanti mengeluh, maka suami ini akan langsung membandingkan istrinya dengan si Mbak yang hamil ini. Luar biasa dampaknya. Itu bagi suami yang tidak berpikir dengan logika, tidak mau tahu dengan kebutuhan istrinya setiap harinya. Kalau Mbak ini mungkin anaknya baru yang dalam kandungannya. Tapi kalau dalam suatu rumah tangga sudah dikaruniai anak 1, 2, 3 bahkan lebih, apa sama pengeluarannya setiap hari? Berbeda. Kalau anaknya sudah sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, itu sudah berbeda. Jadi jangan pukul rata. Hai para suami, peduli sedikit lah ya dengan apa yang dikeluarkan oleh istrimu di rumah. Supaya jangan suka membanding-bandingkan istrimu dengan Mbak ini yang bisa mengelola uang 10.000 itu untuk 1 hari cukup dan uangnya ada sisanya untuk ditabung. Berpikirlah dengan logika. Masuk akal nggak? Setiap rumah tangga itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Suami-suami yang menyukai konten ini sudah pasti nggak mau tahu berapa pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari. Makanya dianggapnya 10.000 itu cukup. Dan bandingkannya istrinya dengan si Mbak yang hamil ini. Padahal suami yang sudah merokok, rokok itu paling murah belasan ribu, 15, 16,5, 17,5, 20 lebih, 30 lebih yang mahal. Karena aku sering beli rokok, tahu harganya. Itu gak dihitungnya, tapi kasih uang belanja istrinya di bawah harga rokok. Masuk akal enggak? Enggak. Tapi bagi suami yang peduli dengan kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangganya, gak bakalan seperti itu. Gak bakalan mau banding-bandingkan istrinya dengan Mbak yang hamil itu. Karena apa? Karena dia tahu seberapa pengeluaran untuk setiap harinya. Sebagai seorang suami, dia gak lepas tangan, selalu memantau, selalu melihat apa-apa saja yang dibutuhkan dalam rumah tangganya. Ya untuk anak sekolah, untuk jajannya, untuk beli beras, beli minyak, beli gas, bayar listrik, bayar air, untuk deterjen. Itu semuanya suami-suami yang peduli dengan seorang istri, maka tahu dia berapa jumlah yang harus dikeluarkan oleh istrinya. Dan dia bisa mengira-ngira apakah uangnya itu cukup apa enggak. Yang jelas, istri yang punya suami seperti itu bersyukur. Karena apa? Kalau kurang pun istri itu mengeluh dengan suaminya gak banding-bandingkan dengan Mbak yang hamil itu. Suaminya memahami bahwa uang yang dikasihkan itu gak cukup.
Jadi buat suami-suami yang suka istrinya seperti mbak yang hamil itu, yang bisa kelola uang itu, coba ya, peduli sedikit dengan pengeluaran rumah tangga kalian. Jangan asal kasih dengan istri, menuntut supaya uang itu cukup dikelola untuk 1 hari, untuk 1 minggu, untuk 1 bulan. Cobalah ikut berhitung pengeluaran yang dikeluarkan oleh seorang istri, supaya memahami. Jangan sikit-sikit membandingkan seperti dalam keluarga ini. Dia langsung membandingkan istrinya, berarti kamu belum istri yang tepat dong. Tapi ingat ya, untuk para istri, tidak semua suami itu mau suka membanding-bandingkan istrinya dengan orang lain. Suami seperti itu luar biasa ya, luar biasa. Suami yang mau peduli dengan kebutuhan rumah tangga, walaupun dia tidak mengeluarkan satu-satu, tapi dia langsung masuk ke dalam masalah pengeluaran itu. Jadi dia memantau. Itu suami yang benar-benar menggunakan logika dan menggunakan pikirannya yang sehat.